Pinrang, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Watang Sawito. Kabupaten ini terletak 185 km dari kota Makassar ke arah utara, yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Seperti sebelum yang pernah kita bahas, suku Bentong Tobalu di pedalaman baru, suku Mas Rempulu di Kabupaten Endekan, dan video kali ini menuju Kabupaten Pinrang, tepatnya Tadokon, Kecamatan Lembang dan sekitarnya, yang mana tempat bermukim suku Patinju atau Tau Patinjo. Patinjo merupakan salah satu etnis yang berdiam di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pegunungan Kabupaten Pinrang bagian utara. Walaupun etnis ini termasuk golongan tua, tetapi baru mendapat pengakuan non-formal sebagai etnis dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang atas desakan keluarga besar Patinjo, Kesarpati, dalam deklarasi Akbar pada tahun 2014. Tau Patinjo, dulunya dikenal Tau Pabutu atau orang yang berasal dari gunung. Patinjo mendiami separuh wilayah Kabupaten Pinrang yang tersebar di Batulapa, Lembang, Duampanua, dan Patampanua. Dalam sejarah pembentukan Kabupaten Pinrang, kerajaan di daerah ini cukup berpengaruh. Swapraja Kasai dan Swapraja Batulapa, termasuk 2 dari 5 kerajaan yang menjadi penyangga terbentuknya Pinrang sebagai kabupaten pada tahun 1960. Fakta sejarah tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh KPNP, digawangi oleh cendekiawan muda tahun 1980-an, seperti Andi Pangeran Munta, Abbas Hadi dan kawan-kawan. Sejarah ini dibacakan tiap kali HUT Kabupaten Pinrang diperingati bulan Februari tiap tahunnya. Sebelum Pinrang terbentuk sebagai kabupaten, etnis Patinjo mendiami banyak kerajaan atau perkampungan, misalnya Leta, Batulapa, Kasa, Bakaru, dan tempat sekitarnya. Tapi namun sampai saat keberadaan suku Patinjo sendiri selama ini diakui sebagai orang Bugis atau hanya dianggap sebagai salah satu sub-suku Bugis. Bahkan pemerintah setempat sering mengkategorikan orang Patinjo sebagai suku Bugis Patinjo. Sebenarnya daerah pemukiman suku Patinjo berada di 4 kecamatan di Kabupaten Pinrang sebagai tempat asal mereka. Tetapi penyebaran mereka justru terbanyak berada di wilayah Kabupaten Endekan dan Kabupaten Luwu. Selain itu, komunitas suku Patinjo ini juga terdapat di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Patinjo sudah mulai dikenal keberadaannya sebagai suku yang selama berada di bawah bayang-bayang nama suku yang lebih besar, yaitu suku Bugis. Dari sejak dahulu suku Patinjo lebih dikenal sebagai suku Bugis Patinjo. Selain itu, orang Patinjo sendiri lebih suka menyebut diri mereka sebagai suku Patinjo. Suku Patinjo sebenarnya sangat layak disebut suku, karena sejak dahulu suku Patinjo telah memiliki struktur pemerintahan sendiri yang mereka patuhi dan berlaku turun-temurun, seperti Madika sebagai pemerintahan atau setingkat kepala desa, ada Tomakaka dan Pakarungan atau Arung. Selain itu, suku Patinjo juga memiliki adat istiadat, budaya serta bahasa sendiri. Beberapa tradisi budaya suku Patinjo yang sudah mulai dikenal adalah Marodu yang ada di Desa Baseng, Kecamatan Lembang, Suling Bambu di Desa Sali-Sali, Pencak Silat, dan Rebana. Bahkan ada yang mengatakan suku Patinjo identik dengan suku Mandar. Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih bergabung, suku Patinjo dikelompokkan dalam bagian suku Mandar, atau dengan kata lain suku Patinjo satu kesatuan dengan suku Mandar. Saat ini wilayah suku Mandar berada di Sulawesi Barat, sedangkan wilayah pemukiman suku Patinjo tetap berada di wilayah Sulawesi Selatan. Suku Patinjo secara kultur budaya sebenarnya lebih mendekati kultur budaya orang Toraja dan Endekan. Begitu juga dari segi bahasa, bahwa bahasa Patinjo lebih banyak kemiripan dengan bahasa Toraja dan Endekan dibanding dengan suku Bugis dan Makassar. Bahkan menurut sebuah tulisan di artikel online, mengatakan bahwa secara struktur fisik, orang Patinjo memiliki struktur fisik orang Toraja dan Endekan. Menurut dugaan, bahwa kemungkinan dahulunya orang Patinjo
memiliki sejarah asal-usul yang sama dengan orang Toraja. Suku Pattingjo mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang dikembangkan oleh orang-orang dari tanah Bugis pada beberapa abad yang silam. Beberapa tradisi adat suku Pattingjo mengandung unsur-unsur Islami yang dikombinasikan dengan adat asli suku Pattingjo. Suku Pattingjo memiliki karakter yang terbuka dan cenderung spontan dalam menyikapi sesuatu. Karakter lain orang Pattingjo adalah keras dan tidak suka diatur oleh orang lain. Beberapa cerita orang bahwa Pattingjo sebagai suku pemberani dari pegunungan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya masyarakat suku Pattingjo hidup pada bidang pertanian. Menurut Wikipedia, bahasa Pattingjo salah satu bahasa Austronesia yang termasuk dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki kedekatan dengan bahasa pegunungan Sulawesi, seperti Pitu Ulun Nasalu, Patai, Kalumpan, Mamasak Rongkon, Toraja Sadar, Toala dan Masen Lempulu. Bahasa Pattingjo umumnya dipertuturkan di wilayah Kabupaten Pinrang, terutama di wilayah Kecamatan Lembang, juga di perbatasan Sulawesi Barat, khususnya pada wilayah Polewali Mandar, dan sebagian Kabupaten Endekan. Tradisi pesta panen merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Setiap suku bangsa memiliki keunikannya masing-masing dalam melaksanakan pesta panen. Salah satunya pada suku bangsa Pattingjo yakni tradisi Mabua, yang mana dilaksanakan selama 3 hari bahkan dalam skala besar, dapat memakan waktu 6-12 hari dalam pelaksanaannya. Maroudo merupakan salah satu tahapan dari pesta panen tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai puncak acara. Maroudo merupakan bentuk kegembiraan masyarakat, yang ditandai dengan gerakan melingkar dan disertai dengan lantunan, syair-syair kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Adapun makna dari kegiatan tersebut, ialah setiap mereka melakukan gerakan, atau tarian tersebut di dalamnya, terdapat doa-doa, untuk keselamatan, yang mereka yakini dalam 3 unsur, Talulolo, yaitu keselamatan manusia, tanam-tanaman, dan hewan ternak. Adapun tradisi seperti membaca-baca, ketika olahan makanan yang akan dibaca bakai telah siap, tuan rumah akan memanggil imam masjid atau orang yang ditetuakan untuk memimpin doa kegiatan membaca-baca. Membaca-baca menjadi salah satu tradisi sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Kuasa dengan cara berdoa dan makan-makan bersama sanak saudara. Tradisi ini ada kemiripan di kalangan sebagian masyarakat suku Bugis, apalagi setelah Lebaran. Adapun tradisi Masorong-Soron, hal ini pun sama. Di tengah-tengah masyarakat suku Bugis masih ada yang melakukan seperti Masorong-Soron. Apakah di wilayah Anda masih ada seperti ini? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Infonea.